Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Soma Nurung dengan nomor NIM 109114777. Program studi ilmu hukum, program kekhususan hukum tata negara. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen penguji dan pembimbing saya yang telah hadir untuk mengikuti seminar proposal penelitian saya. Yang terhormat, Ketua Penguji saya, Ibu Dr. Evi Delana HZ SHLMM, penguji satu saya Bapak Junaidi SHMH, penguji dua saya Bapak Judisman SHMH, dan dosen pembimbing saya itu, pembimbing satu saya itu Bapak Dr. Meksa saya Indra SHMH, dan pembimbing dua saya Ibu Widya Edorita SHMH. Saya akan mempresentasikan mengenai judul saya yaitu Politik Hukum Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah berdasarkan Pasal 72E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Adapun yang menjadi latar belakang masalahnya itu yang pertama, hak politik dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, setiap orang yang ingin mencalonkan menjadi kepala daerah harus berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wali kota. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan bernegara, di samping memiliki hak dasar sebagai individu, setiap warga negara juga mempunyai hak politik. Hak politik berupa hak untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintah, hak untuk dipilih menjadi anggota kabinet, hak untuk menjadi kepala pemerintahan dan kepala daerah. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung dan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat memilih siapa yang akan menjadi pemimpin daerah berikutnya. Itu adalah salah satu wujud dari demokrasi lokal. Terdapat kesenjangan terkait dalam pasal 7 ayat 2E huruf E Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat pembatasan hak warga negara, tetapi dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral dan nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi. Bertentangan dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang pemilihan kepala daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Aturan tersebut juga dinilai bertentangan dengan pasal 8D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Hal tersebut membuat anak muda tersingkirkan dari kontestasi politik dan rakyat tidak bebas memiliki kandidat dari golongan muda. Dan juga pemilihan kepala daerah tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur batas usia dewasa seseorang. Demikian pula pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa setelah umur 21 dianggap sudah dewasa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Politik Hukum Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah berdasarkan pasal 7 ayat 2E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Yang menjadi rumusan masalah saya itu yang pertama, apa landasan filosofis penetapan syarat batas usia calon kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2E. Yang kedua, apakah implikasi penetapan batas usia pencalonan kepala daerah? Selanjutnya itu kerangka teori. Yang pertama itu teori keadilan dan kedua itu teori demokrasi. Yang pertama teori keadilan. Menurut Stuart Miles berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari kemanfaatan. Miles memandang keadilan dari perspektif utilitarianisme, yaitu keadilan harus bertunduk kepada kemanfaatan. Semakin besar kemanfaatan yang dihasilkan, maka semakin adil pula suatu hukum yang diterapkan. Lanjut, Miles mengutarakan bahwa keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat. Lanjut, kedua teori demokrasi. Demokrasi menurut Sidney Hawk adalah bentuk pemerintahan yang dimana keputusan pemerintahan secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Lanjut, kedua teori demokrasi. Demokrasi menurut Sidney Hawk adalah bentuk pemerintahan yang dimana keputusan pemerintahan secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberikan arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian itu tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat
yakni kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Itu kerangka konseptual. Yang pertama ada politik hukum, yang kedua ada usia, yang ketiga ada kepala daerah, yang keempat ada pilkada. Yang pertama politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum dalam menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu menurut para ahli hukum Pamdo Wahjono. Yang kedua usia. Usia adalah satuan waktu yang mengukur keberadaan suatu benda atau makhluk baik yang hidup maupun yang mati. Yang ketiga kepala daerah. Kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokrasi. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah dengan masa jabatan 5 tahun. Yang keempat pilkada. Pilkada adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administrasi setempat yang telah memenuhi persyaratan. Metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara bahan pustaka atau data sekunder, yaitu penelitian yang bersumber pada buku-buku atau literatur dalam pustaka. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian hukum normatif yang membahas asas-asas hukum berupa usaha penemuan asas dasar filsafat. Yang kedua, sumber data. Peneliti ini melakukan penelitian menggunakan data sekunder yang sudah ada jadi ataupun data sekunder terdiri dari yang pertama, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, yang ketiga Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua ada bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya. Yang ketiga bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan lainnya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif, metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Data dikumpulkan baik dalam peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian analisis data. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara kualitatif yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistika atau matematika ataupun sejenisnya, namun mencakup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus. Dari saya apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Budaya. Salam kebajikan. Terima kasih.